Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, saya Yuliana Dewi ingin mewawancarai Bapak sedikit mengenai kepemimpinan Bapak. Ini untuk keperluan CGV Angkatan 7 Pak. Jadi yang pertama yang akan saya tanyakan dengan Bapak ini, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Saudari Yuliana Dewi. Selama saya memimpin di SMA Negeri 1 Anak Ratu Haji, memang punya dinamika yang luar biasa terkait dengan SDM yang ada di sini. Tapi pada prinsipnya dengan masyarakat kita yang heterogen, di lingkungan kita ada banyak penduduk asli, berkolaborasi dengan pendatang, yang akhirnya juga mempengaruhi secara kultur di lingkungan pendidikan sini. Tapi pada prinsipnya segala permasalahan kita dapat atasi, kita dapat letas, kita juga dapat berkesempatan bagaimana untuk meningkatkan SDM para teman-teman, para pengajar di sini. Itu gambarannya. Baik Pak. Untuk yang pertanyaan kedua ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, yaitu tadi saya sampaikan ya, seperti jawaban yang pertama, memang dilema sekali di sini. Semenjak saya memimpin sekolah ini, ada beberapa hal yang memang menjadi kadang-kadang harus bijak dalam menentukan langkah, karena bagaimanapun juga menyangkut kepentingan-kepentingan orang banyak, kepentingan-kepentingan kita sendiri, sekolah, guru, juga kepentingan masyarakat lingkungan sebagai penyangga. Yang artinya apa? Memang bagaimanapun juga diperlukan seorang manajer yang arif dan bijak, yang bisa mengakomodir juga kearifan lokal. Artinya budaya-budaya sini, kebiasaan-kebiasaan masyarakat sini yang unik, yang kadang-kadang bercampur dengan pendatang, yang juga dengan segala latar belakang etnisnya, itu mempengaruhi sekolah kita. Dan kepiawaian saya untuk bagaimana cara memanage itu memang tidak sama, artinya peruntukannya antara guru satu dan yang lainnya, karena bagaimanapun juga mereka punya latar belakang yang berbeda. Dan sekali lagi local wisdom atau kearifan lokal yang ada di lingkungan itu menjadi tolok ukur bagaimana kita akan memulai memanage dan istilahnya memberikan solusi alternatif kepada teman-teman guru yang dalam tanda kutip itu kalau yang punya konflik, punya masalah. Itu gambarannya seperti itu secara umum. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya Pak, yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya Pak. Baik, kalau langkah-langkahnya biasanya kita identifikasi dulu masalahnya, kita identifikasi masalahnya dulu, terus kita cari solusi alternatifnya. Kita bisa gunakan berbagai macam cara, metode untuk mencari pemecahan yang terbaik lah, yang ya kalau bisa win-win solution. Artinya kalau itu guru, bagaimana orang dewasa itu diomongin supaya tidak tersinggung. Tentunya itu ada kaitannya dengan diksi, pemilihan bahasanya, harus ngomong supaya tidak merasa tersinggung dan seterusnya. Itu yang saya coba lakukan. Artinya sekali lagi diidentifikasi masalahnya dulu, dicarikan solusi alternatifnya, sudah itu terakhir nanti dievaluasi dari solusi alternatif itu, kira-kira kena enggak, pas enggak.
itu yang Baik Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sering saya lakukan biasanya pendekatan andragogi. Pendekatan andragogi itu pendekatan orang dewasa, yang orang dewasa itu punya perilaku, punya perlakuan itu dia mau melakukan sesuatu kalau yang dilakukan itu menguntungkan, memberi reward untuk Iya, dirinya. baik. Entah itu dalam bentuk penghargaan itu berupa ucapan, pujian, atau sampai dengan salary, sampai dengan honor dan sebagainya. Nah, itu yang kita coba lakukan. Tetapi terus terang aja semuanya juga kembali kepada pemahaman kita sampai sejauh mana guru itu termasuk juga sampai di mana dia tingkat kedewasaan dia untuk bisa mencerna apa yang kita sampaikan, untuk bisa memahami apa yang kita mau. Nah, itu butuh juga pemahaman, karena individu satu dengan yang lainnya tidak sama caranya, dan butuh kearifan juga, butuh banyak lapang dada, untuk kita butuh banyak bergaul untuk memahami karakter masing-masing peserta didik. Masing-masing guru. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang berikutnya tantangan ya Pak ya. Ya, baik. Tantangan yang sering kita hadapi berkaitan dengan dilema etika. Hal-hal kecil saja ya yang ada di sekolah kita ini, kadang-kadang kita sudah menegur dengan cara orang dewasa, sudah kita ingatkan, tetapi yang bersangkutan tidak ada perubahan, baik itu berkaitan dengan kedisiplinan, ya. Yang jelas ada tahapannya, mungkin teguran lisan, teguran tertulis. Sudah itu kita adakan pembinaan pun tidak hanya cukup sekali, 2 kali. Terus ada beberapa memang yang masuk dalam agenda saya, beberapa guru yang memang perlu ada pembinaan khusus, baik berkaitan dengan kompetensi yang dia miliki maupun berkaitan dengan kedisiplinan yang amat sangat kurang. Nah, ini menjadi perhatian khusus. Memang ada beberapa guru yang ini menjadi tantangan buat saya, dan akan saya coba mixkan nanti metode untuk bagaimana mengupdate yang bersangkutan supaya bisa, ya mungkin tidak harus menjadi yang terbaik lah, paling tidak sama dengan teman-temannya untuk bisa mengerti peran dan fungsinya sebagai guru. Itu gambarannya seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, kalau jadwal tidak ada ya, biasanya bersifat insidentil, dan juga saya tidak langsung di tempat untuk menegur orang dewasa yang melakukan kesalahan, karena amat sangat berbahaya kalau orang dewasa itu ditegur, dipermalukan di depan umum. Itu efek psikologisnya itu luar biasa. Sangat berpengaruh ya Pak. Betul. Saya tidak dan mudah-mudahan tidak pernah melakukan ya, artinya hal yang bodoh itu, tetapi mungkin lebih kepada pendekatan kekeluargaan. Saya ambil hatinya dulu, artinya supaya dia tahu dulu, karena saya mungkin karakternya saya juga keras, tapi saat saya melihat anak buah saya berprestasi, saya juga akan memberikan reward, artinya akan memberikan hadiah, entah itu berupa
maknya ngomong kata-kata, acungan jempol, ketukan di pundak ataupun apa, itu sebagai tanda bahwa ini penghargaan gitu ya. Iya. Nah, itu yang coba saya lakukan. Sekali lagi, prinsip orang dewasa tadi, jangan sampai dipermalukan di depan umum. Itu sudah yang terakhir. Kalaupun mau dilakukan, artinya ditegur di antara teman-temannya, itu langkah yang terakhir, yang ya, terakhir. Pak, ya? Betul, yang itu fatal kalau sudah sampai segitunya, sudah saking dableknya, baru itu dilakukan. Kalau masih bisa dengan cara disapa, ditegur dengan cara halus, berikan sentuhan, touch, entah itu sentuhan langsung atau sentuhan kata-kata, kita coba pakai cara itu. Baik, Pak. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, kalau secara person, secara perorangan tidak ya, tapi artinya karena kita ini kepemimpinan di sini sekolahan juga, saya pakai kolektif kolegial, artinya tatkala saya tidak mampu secara mandiri, saya melibatkan waka-waka saya untuk mencoba memberikan masukan. Langkah apa yang terbaik yang harus saya lakukan, karena bagaimanapun juga waka-waka saya yang mungkin lebih tahu secara kultur masyarakat sini, anak buah, karena mereka memang besar di sini, artinya sementara saya kan baru kurang lebih 2 tahun, jadi untuk bisa memahami secara komprehensif itu sangat butuh waktu lama. Karena itu saya melibatkan mereka supaya langkah final yang saya ambil untuk suatu kebijakan atau pembinaan berkaitan dengan etika tadi menemukan formulasi yang pas lah, yang terbaik. Itu gambarannya seperti itu. Baik, Pak. Ini untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, di sekolahan ini, dari sekolahan-sekolahan yang pernah saya singgahi, memang terkesan unik, ya, unik dari semua sisi, termasuk juga tendiknya, tenaga kependidikan, termasuk juga guru-gurunya, itu ada keunikan tersendiri, di mana kadang-kadang orang per orang memang tidak sama ya. Ada yang pinter ngomong tapi tidak pernah action kerja gitu loh, seperti pepatah tong kosong nyari bunyinya. Tetapi ada juga yang orangnya diem tapi ide-idenya cerdas, tapi dia tidak mampu mengolah redaksi untuk menyampaikan apa angan-angan, harapan, keinginan dan ekspektasinya gitu. Ada yang seperti itu. Berarti tidak bisa mengekspresikan ya, Pak, ya? Ya, kurang bisa mengekspresikan. Nah, di konteks seperti itu, saya juga butuh teman-teman untuk sumbang saran, kritik. Kadang-kadang memang bagaimanapun juga pemahaman kultur itu kembali ikut mewarnai, dan di sekolah kita juga saya sudah mencoba memberikan semacam contoh untuk nggak banyak ngomong tapi supaya diteladani, baik itu berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai pengajar, harus disiplin, harus taat azas, taat waktu dan sebagainya. Itu saya coba untuk berikan, sampai dengan pembinaan secara manajemen, pembinaan SDM. Saya sudah mengajari mereka bahwa saya beri kesempatan kepada siapapun yang akan mengembangkan pengetahuannya, mau sekolah lagi akan saya izinkan, yang penting tidak terlalu mengganggu tugas pokok. Bahkan kalaupun memang harus cari beasiswa, nanti saya bantu. Saya sudah memberikan motivasi seperti itu. Mudah-mudahan itu bisa menjadi bekal untuk teman-teman, karena bagaimanapun juga saya dapat pesan dari sponsor, artinya dari pimpinan untuk membenahi SDM yang ada di sini, terlepas dari lebih dan kurang yang ada gitu. Jadi dari sisi SDM-nya, dari sisi administrasinya, untuk coba ditata, dirapikan kembali.
Itu gambarannya sekilas tentang manajemen dia tadi dilema Dilema etika ya, etika yang ada dilema etika, dilema moral yang kadang-kadang juga ya itu dalam satu kesatuan ya, karena kalau namanya dilema itu diterjemahkan ya sulit. Sama dengan mengapa kok ada fenomena-fenomena gitu. Yeah. Nah itu butuh riset, butuh waktu panjang untuk bisa menerjemahkan. Itu gambarannya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ada hal-hal yang belum pas terkait dengan jawaban. Ya silahkan dilihat sendiri. Inilah sekolah kita dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih sekali nih Pak untuk waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan sama Bapak ini menjadi cambukan untuk kita semua ya Pak. Ya. Bahwasannya di sekolah kita ini memang benar-benar unik dari Ya. personilnya, Ya, dari semuanya masyarakatnya. Jadi kalau pesan saya untuk Bapak, jangan bosan-bosan Pak untuk menegur kami, karena kami ini memang ya seperti ini adanya. Jadi kami masih membutuhkan seorang pemimpin yang jiwanya seperti Bapak. Ini sangat luar biasa dan alhamdulillah saya mensyukuri mempunyai seorang pemimpin yang sangat mendukung kepada kami, dan ini apresiasi bagi saya ini yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya bisa terrealisasikan. Amin, amin, amin. Terima kasih ya Pak untuk waktunya pada siang hari ini. Kalau begitu saya mohon undur diri nih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ili. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih puasa Ibu hari ini? Insya Allah. Alhamdulillah. Ibu, saya kemari sebagai calon guru penggerak angkatan 7 ingin berbicara atau bertanya dengan Ibu selaku pimpinan atau kepala sekolah TK Abaya Ibu ya? Iya, ya. TK Abah Gedung Sari. Boleh Ibu? Boleh. Oh baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Jadi bisa langsung ya Ibu ya? Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama ini Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau juga moral? Oke, yang saya identifikasi tentang kasus-kasus tersebut itu yang pertama adalah latar belakang masyarakat sekitar yang menyekolahkan anaknya ke lembaga saya. Jadi karena kalau lembaga saya itu adanya di kampung Bu, jadi ya kita harus lihat di lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua nilai atau prinsipnya. Setelah itu yang ketiga dampak tindakan ataupun keputusan. Iya. Itu ya Ibu ya? Iya. Aduh, bagus sekali jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nomor 2. Oke, yang pertama akan saya pilih dulu mana yang terbaik dan sesuai dengan keadaan lembaga saya. Nah, dengan meminta pendapat seseorang yang bisa kita pertimbangkan, misalnya seperti ketua yayasan, karena di lembaga saya adalah lembaga swasta, jadi saya memiliki atasan lagi setelah kepala sekolah. Begitu ya Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke, langkah atau prosedur yang saya lakukan yang pertama menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Dan yang ketiga, menguji benar atau salah. Oke, ya Allah, jawabannya lengkap sekali Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya Ibu,
Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika itu adalah prinsip pada nilai-nilai yang kita percayai, karena sebagai umat beragama kita percaya bahwa segala sesuatu itu, segala sesuatu perbuatan hal sekecil apapun perbuatan, hal sekecil apapun keputusan yang kita ambil itu tentunya ada resiko ataupun dampaknya. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk tantangan yang saya alami dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, itu yang pertama adalah prosesnya tentunya Bu ya. Karena yang namanya dilema etika itu adalah suatu kasus yang dimana kita anggap benar, tetapi sebenarnya hal tersebut tidak harus dilakukan. Tetapi ya gimana hal itu tentunya benar. Jadi proses tersebut atau cara kita menghadapinya itulah yang menjadi tantangan saya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau untuk jadwal tentunya nggak ada ya Bu ya, karena kasus tersebut tidak pasti ada, tidak pasti muncul. Kadang kita menghadapi, terkadang tidak. Jadi tidak ada jadwal tertentu untuk pembahasan tentang dilema etika tersebut atau kasus tersebut. Jika pas ada kasus baru kita hadapi, kita bicarakan bersama-sama bagaimana cara jalan keluarnya seperti apa. Gitu aja. Jadi untuk jadwalnya nggak ada. Oke, tidak terjadwal jadinya Ibu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau seseorang tentunya banyak ya Bu, karena saya kepala sekolah, ada ibu ketua yayasan, jadi saya minta untuk ketua yayasan bagaimana berbicara bareng, duduk bareng, ngobrol bareng. Setelah itu di lembaga saya ada beberapa guru, jadi tentunya guru juga saya ajak untuk berdiskusi. Selain itu juga ada wali murid, jadi kita juga harus mengikut sertakan wali murid untuk memecahkan masalah dilema etika tersebut terhadap anak atau kasus yang lain. Jadi semuanya ikut campur, semuanya ikut terlibat. Wah, bagus sekali nih Bu, kayaknya ini sebuah tantangan ini kayaknya kalau ada kasus-kasus ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir ini Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran yang bisa saya ambil dari saya menghadapi kasus-kasus tersebut, tentunya proses pada saat saya mengambil keputusan menyelesaikan masalah tersebut, karena bagaimanapun seseorang jika mengambil keputusan itu tentunya kita akan mendapatkan resiko dari keputusan tersebut, entah resiko tersebut baik atau buruk, kita juga nggak tahu. Yang penting saya sebagai kepala sekolah berusaha untuk mengambil keputusan yang menurut saya dan kawan-kawan ketua yayasan bagus, baik dijalankan, ya itulah, itu aja sih. Oke, waduh luar biasa ini Bu. Ini ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah TK Aba Gedung Sari ya Bu. Ternyata alhamdulillah sudah mendapatkan jawaban yang sangat saya inginkan, dan terima kasih untuk waktunya Ibu. Mudah-mudahan TK Aba semakin maju, semakin jaya dengan pemimpin yang sangat luar biasa ini. Terima kasih. Ya, harapan dari saya ke depannya jangan patah menyerah untuk kasus
Terima kasih Ibu untuk waktunya. Saya yang awal undur diri, mau kembali ke SMA dulu. Mohon pamit ya Ibu. Assalamualaikum.